Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, begitu banyak rahmat yang kami terima dari Paskah. Hidup kami diubah dari manusia lama ke manusia baru. Kami diberi kemampuan untuk hidup sehati, sepikir, sejiwa. Kami diberi rahmat keabadian, kekekalan. Dan masih banyak lagi karena Kristus ada di tengah-tengah kami. Bantu kami ya Bapa, supaya perubahan dan pertobatan itu sungguh nyata dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi kita melihat bahwa kebangkitan itu mengubah ya, kehidupan kemanusiaan kita. Jadi manusia lama kita yang bersandar hanya kepada diriku sendiri. Bersandar kepada ketidakberdayaanku, kerapuhanku, dan ketidakmampuanku untuk mencari Tuhan dan menemukan dan mendapatkan keselamatan. Tuhan dengan kebangkitan itu mengubah manusia yang mati, ya, Yesus yang mati bahkan masuk ke neraka untuk membawa manusia-manusia yang ada dalam penderitaan abadi itu kepada kebangkitan kehidupan. Dan itulah rahmat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Karena itu para saudaraku, mari kita menyelami dan merasakan dan menjadi manusia baru itu seperti apa. Ya, disimbolkan dengan percakapan dialog, diskursus antara Yesus dan Nikodemus, di mana kita menjadi dilahirkan kembali, yang secara konkret berupa baptisan baru. Kita dibaptis dengan cara yang baru, kita diubah secara esensial, bukan hanya secara fisik, tapi secara esensial. Dan itulah yang ingin Tuhan berikan kepada kita, supaya kita mendapatkan apa yang penting dan perlu bagi kehidupan kita, itu keabadian, kekekalan. Kita tidak cukup hanya menjadi manusia yang seperti kita sekarang, ada kekekalan, ada keabadian, ada kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Itulah, semoga dengan Paskah ini kita diilahikan. Sekali lagi kita diilahikan, kita diangkat ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar manusia biasa. Karena itu para saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat supaya pada masa ini, pada saat ini, pada Paskah ini, hidup kita diubah, sungguh-sungguh diubah. Tidak lagi hanya sekedar manusia belaka yang sama seperti dahulu. Dan semoga kita dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi born again, lahir kembali. Nah, lahir kembali itu juga berarti apa? Lahir kembali berarti bahwa fokus kita tidak hanya padaku, tapi pada Allah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila, yang mengatakan bahwa Allah saja cukup. Allah saja cukup. Tidak butuh yang lain. I need nothing but God. Kata Santa Maria Magdalena, ya, dari Alakok, ya. Nothing but God. Tak ada yang lain, hanya ada Allah. Atau Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Nah, ini yang revolusioner dari sikap Yesus, dari kata-kata kebangkitan itu. Bukan lagi aku, tapi ini. Hanya Allah saja cukup. Aku tidak butuh yang lain. Ini suatu ungkapan yang hampir sulit kita mengerti dan kita pahami, bahkan kita hayati. Mungkinkah begitu? Hanya Allah saja cukup, tidak ada yang lain. Itulah saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.
Semoga Anda, saya, dan kita semuanya mengalami dan merasakan akan nilai keilahian dalam diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan aku ya Tuhan, tapi Engkau, cukup saja Tuhan. Tidak ada yang lain. Mungkinkah itu? Semoga nilai Kristus, nilai keabadian, kita mohonkan dan kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.